Pemirsa, produk kuliner lokal Bali tidak hanya berbicara di produksi, namun ada rantai kehidupan lain yang ikut dihidupi. Misalnya, kuliner bebek goreng yang disajikan juga menghidupkan peternak Bali, petani Bali, para pengepul ternak, hingga pemilik usaha kecil mikro dan menengah UMKM. Salah satunya bebek tepi sawah. Kuliner Bali ini membuat bebek sambal matah dan tabio mecacak Bali Go internasional. Mengapa? Ikuti laporan berikut ini. Makanan khas Bali yang sudah terkenal adalah bebek tepi sawah. Kuliner ini kini tersebar di 25 cabang termasuk luar Bali. Salah satu menu favoritnya adalah bebek goreng. Namun bebek goreng di sini beda banget dengan yang sejenis di tempat lain. Selain aromanya yang khas, menu bebek ini dilengkapi 3 jenis sambal, yakni sambal matah atau mentah, sambal tabio mecak-cak alias cabai diulek, dan sambal lalapan. Justru ciri khas sambal Balinya, yakni sambal matah dan tabia mecak-cak ini, mampu mendongkrak kuliner Bali go internasional. Ayu Ani, ibu dari Kerobokan Badung, saat mencicipi menu ini di Bebek Tepi Sawah di Living World Kamis malam 9 November, mengaku sangat menikmati bebek goreng sambal matah dan sambal tabia mecak-cak di rumah makan ini. Terutama sambal matah dan tabia mecak-cak sangat pas di lidah. Ayuani yang baru kali pertama mencicipi menu bebek tepi sawah mengaku jatuh hati dengan menu khas Bali ini. Selain dagingnya yang lunak, juga sangat higienis, tampak tak berminyak. Makannya enak mantap. Petenya lagi, luar biasa. Menu favoritnya apa, Bu? Menu favorit apa tadi? Ada begitu, bukan? Bebek timbungan. Bebek timbungan. Sangat lezat. Kalau Ibu menilai Balinese food ini sudah go internasional kah, Bu? Oh, go internasional. Iya. Pasti. Ya. Dari segi rasa tidak ada masalah dengan tamu-tamu. Tepat pas, nggak terlalu pedas, nggak hambar, pokoknya pas. Lain lagi komentar I Gusti Ayu Agung Indah Trimapuyuda alias Gung Indah. Anggota DPRD Badung asal Carangsari ini sudah langganan menu ini sejak buka pertama di Ubud Gianyar hingga membuka cabang di Kota Denpasar. Menurut Gung Indah, yang dia acungkan jempol adalah rasa bebek, sambal matah, dan tabia mecak-cak ini sangat standar dan konsisten kualitas rasanya kapanpun juga. Kedua, rasanya gurih pas untuk selera anak muda dan turis mancanegara. Yang dia salut lagi adalah ternak bebek yang digunakan dari petani Bali, termasuk bahan sayur kacang panjang, bumbu santan, terbukti menghidupi banyak petani. Jadi pro petani banget katanya. Saya udah langganan di sawah dari zaman pasar aja, sama masih di airport Tuban, sama sekarang di Living World Denpasar. Kebetulan rumah saya di depan Living World. Jadi bebek tepi sawah ini yang saya suka. Memang menu andalannya kan bebek tepi sawah, bebek goreng dengan sayurnya, urap, dengan sayur kacang panjang. Ada juga sekarang bebek timbungan. Ada menu lain juga kalau nggak suka bebek. Yang bagusnya rasanya itu otentik Bali, sambalnya itu jawara dan konsisten. Rasanya tuh konsisten. Jadi kalau kita punya restoran, yang penting itu selain tempat, selain harga, yang jelas yang utama adalah rasa. Jadi rasanya konsisten, udah enak dan udah terkenal secara nasional. Ini membantu peternak bebek di Bali juga, Bu? Ya itu saya rasa otomatis ya, apalagi kalau dari bebek tepi sawahnya sendiri kan sudah berkutat di bidang kuliner bebek sudah 6 tahun. Dan juga kita banyak dari kelas pejabat sampai masyarakat luas itu tamu domestik, terutama kalau lagi liburan pasti nyari bebek. Kita aja yang tamu lokal Bali, masyarakat tetap cari bebek tepi sawah. Nanti bisa dilihat dari jumlah menu bebek yang dijual dalam per hari, kali aja bebek yang meninggal. Jadi saya rasa untuk peternak bebek ini bagus, budidaya bebek bagus, memberikan support pada ekonomi di bidang agro peternakan, ya. Kita tahu ada peternak babi, peternak sapi, dan saya rasa peternak unggas bebek juga menjanjikan.
Mendapat pujian demikian, pengelola bebek tepi sawah Iputu Gede Swarsana membenarkan bebek goreng sambal matah dan tabia mecak-cak Bali kini sudah go internasional. Menu khas Bali ini sudah go internasional. Banyak turis yang suka dengan dua jenis sambal ini menemani menu bebek goreng. Bahkan banyak yang memesan pedas level tinggi. Para turis, kata Putu Gede Swarsana, sangat mendukung UMKM Bali yang pro dengan petani. Mereka dijelaskan bahwa bebek yang dipakai adalah pilihan dari ternak bukan peternakan, melainkan yang dipelihara bebas di alam. Dengan demikian akan mendapatkan tekstur daging bebek berkualitas baik. Tiap hari dia menghabiskan sampai 900 ekor bebek. Semua pasokan dari peternak lokal Bali, termasuk berasnya dari petani Bali. Ini artinya uang berputar untuk Kramo Bali. Kemudian untuk menjaga higienitas, dia menggunakan minyak goreng Bali asli dengan pemakaian maksimal 2 atau 3 kali, sehingga rasa bebek akan berbeda dengan yang lainnya. Selain itu, meminimalisasi kandungan minyak melekat pada daging. Nah, soal menu, menurut Putu Gede Swarsana, tak hanya bebek, ada 54 jenis menu lainnya yang bisa dipilih, termasuk menu western dan es krim ala anak muda. Kebetulan kita juga seperti pertanyaan tadi, kita pilih untuk buka di Living Road karena ini kebetulan areanya sentral nih, sentral. Terus kedua juga visi dari mall ini juga mereka support UMKM. Nah, jadi kebetulan kita kan salah satu brand lokal Bali, ya, terutama di kuliner nih, karena kan itu menyangkut dengan peternak, petani dan lain-lain. Jadi sedikit aja karena dia memang kebetulan ini tidak hanya pekerjaan, ini semacam hobi dan bisa juga mensupport petani-petani lokal kita, karena sementara saat ini banyak yang sering lupa makanan itu tidak hanya apa yang disajikan, tapi bagaimana proses para petani kita dari biji padi sampai jadi beras, dari itik jadi bebek, belum lagi sayurnya, bagaimana cuaca mereka kerja keras berapa tahun untuk menunggu hasilnya. Jadi nilai sebuah makanan itu terutama bebek goreng di sawah ya, kita juga tidak hanya sebuah makanan. Jadi proses itu yang kita nilai, yang kita hargai. Satu hari berapa ekor bebek yang itu aja? Kalau di mall kebetulan karena kita baru 3 bulan jalan, ya paling enggak mungkin 150 lah, 150-an porsi lah sehari. Kalau di Ubud ya banyak. Cabang juga sampai saat ini Niki yang ke-25 cabang di seluruh Indonesia. Kalau di Bali aja kita ada 6 cabang. Kalau minat wisatawan untuk bumbu Bali pernah tuh? Untuk saat ini sih yang lihat kebetulan kita di mall karena kunjungan sini juga kita lihat hampir 30% boleh, sangat bagus. Jadi mereka sangat antusias dengan produk makanan Bali kita karena kebetulan kita punya tagline di sini ya, Taste of Ubud Bali. Ya, jadi kita membawa cita rasa lokal, terutama bebek dari Ubud. Nah, kita semua hampir ada 42 menu. Ya, jadi tidak hanya bebek, olahan ayam, ikan, sama western food juga kita ada. Dan yang paling penting di sini kita juga jual tipat santo ada, rujak ada, cendol pun juga ada. Bebek tepi sawah selain dikelola pengusaha lokal dan menghidupi petani lokal, juga termasuk salah satu menu yang lolos pada jamuan makan tamu negara di Nusa Dua dan Jakarta. Bahkan Presiden Jokowi sangat suka menikmati menu ini sehingga aman dalam segala hal. Kontribusinya juga bagus bagi Bali, yakni sebagai pembayar pajak terbaik dan menjadi bapak asuh petani dan peternak bebek di Bali. Swece Bali TV.